Baik anak-anak, untuk kelas pembelajaran pada hari ini, Bapak Boga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan pindah ke materi baru yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana eh, cara kerja atau cara membuat dari teks prosedur. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenal teks puisi di paruh kedua di semester kedua kelas 8. Nah, sebelum itu Bapak presensi terlebih dahulu apakah anak-anak ada yang tidak hadir. Hafid belum masuk, Pak. Oh, untuk Mas Hafid belum masuk ya. Oke, mungkin kita sambil mulai saja. Sepertinya hanya kurang Mas Hafid. Tuh. Nah, sebelum itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Bapak akan kita kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Nah, dengan sikap sempurna, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Padamu Negeri. Baik, terima kasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah kalian mempelajari pengertian teks puisi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri serta unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Nah, bagaimana eh, cara kita membedakan teks puisi dengan teks-teks lainnya seperti itu. Nah, eh, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sering mendengarkan lagu dan lagu apa yang sering kali kalian dengar? Ada yang ingin mencoba? Mungkin ketika kalian sedang belajar, sedang membaca buku, sedang dalam perjalanan, seringkali mungkin kita akan bosan dan seringkali kita akan memutar sebuah lagu untuk mendampingi perjalanan kita maupun belajar kita. Ada yang ingin mencoba? Saya sering, Pak. Ya, lagu apa, Mas Arif? Biasanya itu lagu dari Virgon. Oh, lagu dari Virgon. Setahu Bapak itu lagu tentang kasih sayang seperti itu ya. Ya, bagus Mas Iya, Arif. Pak, betul. Nah, pada teks puisi, puisi yang dibacakan oleh eh, penutur itu seringkali tidak tidak jauh berbeda dengan lagu yang anak-anak dengarkan.
ketika mungkin ketika belajar, ketika dalam perjalanan seperti itu. Nah, ini Bapak tayangkan salah satu contoh dari pembacaan puisi. Taman. Taman punya kita berdua. Tak lebar luas, kecil saja. Satu, tak kehilangan lain dalamnya. Bagi kau dan aku, cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna. Padang rumputnya tak berbanding permadani. Halus, lembut dipijak kaki. Bagi kita itu bukan halangan. Karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil, penuh surya taman kita. Tempat merenggut dari dunia dan usia. Nah, itu tadi salah satu pembacaan puisi Taman karya Khairil Anwar. Nah, seringkali kita mungkin tidak asing ya dengan pembacaan ini dibandingkan ketika kita mendengarkan lagu. Pasti ada beberapa aspek atau unsur yang eh, membuat puisi ini tampak mirip seperti lagu ya, seperti itu anak-anak. Nah, pasti Bapak kira kalian tidak tidak apa ya, tidak terlalu asing dengan kedua tokoh ini. Nah, adakah yang kalian ketahui siapa sih kedua tokoh ini? Ada yang ingin mencoba? Saya, Pak, Ya, silakan, Mbak Nur. kedua tokoh ini itu yang pertama ada Sapardi Djoko Damono dan juga Hairil Anwar, Pak, kalau nggak salah. Ya, terima kasih Mbak Nur atas jawabannya. Betul ya, kedua tokoh ini mungkin kalian tidak terlalu asing karena seringkali muncul wajah maupun karyanya di di majalah-majalah maupun di mading sekitaran sekolah seperti itu. Nah, kedua tokoh ini adalah Sapardi Djoko Damono dan Khairil Anwar yang terkenal sebagai sastrawan maupun penulis dari puisi eh, yang punya karya yang terkenal di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, mengapa sekiranya kita perlu belajar puisi, belajar teks puisi? Karena puisi tidak hanya sekedar karya sastra yang dibaca di buku pelajaran, tetapi juga merupakan cara manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Melalui puisi, seseorang dapat menyampaikan pengalaman, emosi, harapan, maupun kritik terhadap kehidupan dengan bahasa yang indah dan bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur puisi sebenarnya sering kita temukan
Semisal dalam lirik lagu, ungkapan perasaan, atau tulisan yang menggambarkan keindahan alam dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, puisi dapat membantu kita untuk memahami perasaan manusia sekaligus melatih kepekaan terhadap bahasa. Seperti itu anak-anak. Nah, ini tadi puisi yang dibacakan pada video sebelumnya. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih itu puisi? Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa imajinatif dan indah. Puisi berisi ungkapan perasaan dan pikiran secara estetik, memiliki struktur dan unsur pembangun tersendiri, dan disajikan secara lisan maupun tulisan. Nah, pada contoh ini adalah puisi yang disajikan secara tulisan. Nah, di dalamnya terdapat beberapa unsur yang mendorong contoh teks puisi ini menjadi estetik atau indah. Bisa dilihat dari mana? Kita bisa melihat estetika atau keindahan suatu puisi dari diksinya, dari diksi yang mewakili tema puisi, dari eh, dari liriknya, dari sajak-sajak yang dibentuk oleh penulis ketika ketika mencipta suatu teks puisi. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun ciri-ciri puisi. Apa sih Pak yang membedakan yang membedakan puisi dengan teks-teks lainnya? Nah, di sini terdapat ciri-cirinya yaitu bahasa yang padat dan bermakna. Bisa kita lihat contoh tadi ini puisi tidak dituliskan dengan bentuk paragraf yang eh, yang dibentuk atau yang terbentuk oleh kalimat-kalimat sehingga terbentuk suatu paragraf. Nah, pada puisi ini kita bisa lihat puisi dibangun dengan sajak-sajak, tidak dalam bentuk kalimat sehingga membentuk suatu paragraf. Dengan begitu, puisi dikatakan padat dan memiliki makna meskipun tidak punya kalimat maupun kata yang banyak seperti itu. Kemudian menggunakan majas atau bahasa kias. Tentu untuk suatu puisi bisa menciptakan kesan yang estetik, kesan yang indah, perlu menggunakan majas atau bahasa kias. Sehingga penulis tidak terlalu berbelit-belit dalam menciptakan suatu pandangan, suatu pikiran dari atau menggunakan kata-kata yang banyak dan berparagraf seperti itu. Kemudian memiliki irama. Nah, ketika ketika suatu puisi dibacakan maupun hanya berbentuk tulisan, tetap irama ini tidak akan hilang dari puisi. Karena ini salah satu esensi dari puisi, yaitu memben, eh, dengan bahasa padat serta penggunaan majas ini, tentu nantinya akan menghasilkan irama yang indah, sehingga bisa dikatakan puisi ini sebagai bentuk estetik atau salah satu karya yang indah, seperti itu anak. Kemudian disusun dalam larik dan bait. Bisa dilihat dari contoh tadi,
eh, puisi itu tidak disusun secara paragraf mau dalam yang terdiri atas kalimat-kalimat. Nah, puisi ini disusun secara larik dan bait. Larik larik ada larik itu bisa kita lihat. Nah, ini ada satu larik, dua larik. Kemudian digabungkan menjadi satu bait seperti itu. Kemudian selain memiliki irama, puisi juga mengandung imaji atau penggambaran suasana dari penggunaan majas ini. Nah, kemudian ada unsur pembangun puisi. Di sini ada diksi, pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Dalam puisi, kata-kata yang dipilih secara cermat agar memiliki makna yang indah dan kuat. Kemudian yang kedua ada larik. Sebentar, Bapak kecilkan dulu. Nah, kemudian ada larik. Baris-baris dalam puisi. Setiap lariknya berisi kata atau frasa yang menyampaikan bagian dari gagasan atau perasaan penyair. Kemudian ada rima, persamaan bunyi pada akhir atau bagian tertentu dalam larik puisi. Rima memberikan irama dan keindahan bunyi dalam puisi. Kemudian selanjutnya ada imaji atau gambaran yang ditimbulkan oleh kata-kata dalam puisi, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Selanjutnya ada majas, penggunaan bahasa kias untuk memperindah puisi dan memperkuat makna. Misalnya metafora, atau majas personifikasi, dan majas perbandingan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada bait. Nah, bait ini adalah kumpulan beberapa larik yang membentuk satu kesatuan dalam puisi. Bait sendiri berfungsi seperti paragraf dalam teks lain. Nah, bedanya bait dan paragraf itu eh, pada bait, dalam teks puisi tidak perlu kalimat itu tidak tidak perlu terdapat kalimat yang terdiri atas SPOK dan sejenisnya karena sesungguhnya bait dalam puisi ditujukan untuk memperlihatkan gambaran atau imaji yang indah, yang estetik seperti itu. Nah, ini kemudian ada unsur amanat. Seringkali pada puisi-puisi rakyat khususnya biasanya mengandung pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat ini bisa berupa nasihat, petunjuk hidup, atau ajakan untuk menjaga adat dan budaya. Memang tidak semua puisi yang dituliskan memiliki unsur amanat, tetapi unsur amanat ini seringkali muncul untuk sebagai pelajaran hidup, khususnya pada puisi rakyat yang memang sebagai salah satu media untuk kita bisa belajar berdasarkan pengalaman leluhur kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kuis. Kalian bisa pindai kode batang yang Bapak tampilkan dan nantinya kalian akan langsung masuk ke ke ruang ke kuis yang disajikan. Apa yang terdapat dalam kuis? Yang terdapat dalam kuis kali ini adalah materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Materi-materi seperti pengertian tadi, pengertian puisi, kemudian ada ciri-ciri puisi, dan selanjutnya ada unsur pembangun dalam puisi. Mungkin ini sebagai bekal kalian untuk
mengerjakan tugas selanjutnya yang akan Bapak sampaikan setelah ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Mungkin Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian bisa mengerjakan kuis ini. Silakan. Baik, selanjutnya setelah kalian mengerjakan kuis untuk sebagai bekal kalian untuk mengerjakan penugasan individu ini, nah, Bapak nantinya akan memberikan penugasan individu. Nah, bagaimana cara mainnya? Cara mainnya adalah penugasan dilakukan secara individu, artinya bukan kelompok ya. Setiap siswa nanti mengerjakan masing-masing berdasarkan teks puisi yang Bapak sajikan. Kemudian setiap individu mendapatkan satu puisi. Baca dan identifikasilah puisi yang dibagikan. Kemudian identifikasi unsur-unsur pembangun puisi pada teks puisi yang dibagikan. Tulis hasil identifikasi di LKPD dan presentasikan. Nah, mungkin karena jika memang waktunya mencukupi, kita Bapak memberikan kesempatan jika ada yang memang ingin presentasi seperti itu. Untuk teks puisi yang dijadikan LKPD nantinya akan Bapak sajikan di grup WhatsApp seperti itu anak-anak. Untuk pengumpulannya nanti Bapak sajikan Google Form, nanti kalian bisa mengumpulkan di Google Form tersebut tugas-tugas yang telah kalian kerjakan lewat Google Form tersebut. Baik, sudah ada beberapa yang mengumpulkan, dan karena waktu kita sudah akan habis, nah mungkin Bapak akhiri saja pembelajaran pada kali ini. Dan kalian dapat melakukan aktivitas lainnya. Mungkin ada yang akan pembelajaran daring matkul mata pelajaran setelah ini, silakan. Nah, setelah penjelasan Bapak tadi, adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini? Silakan. Ya, mungkin sudah terlalu siang ya, sudah cukup lesu. Mungkin Bapak sampaikan saja kesimpulannya. Puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan bahasa yang indah dan bermakna. Puisi memiliki ciri khas serta unsur pembangun yaitu larik, bait, rima, diksi, imaji, dan majas. Dengan mempelajari puisi, kita dapat memahami makna yang terkandung dalam puisi, kemudian melatih kepekaan kita terhadap bahasa, serta menghargai karya sastra sebagai bagian dari budaya. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian mengikuti pembelajaran materi teks puisi ini? Bagaimana perasaan kalian? Kalian memilih emoji yang mana nih? Emoji yang pertama, Pak. Oh, yang pertama ya. Senang ya, Mbak Nur?
Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini sedikit kata-kata dari Bapak. Teruslah membaca dan menulis puisi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaanmu. Puisi bukan sekadar rangkaian kata, tapi perasaan dan pesan yang dititipkan melalui keindahan bahasa. Mari kita pahami, tulis, dan hidupkan puisi dengan sepenuh hati. Seperti itu, anak-anak. Baik, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas apresiasi dan eh, Bapak ucapkan apresiasi sebesar-besarnya atas keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima Makasih, Pak. kasih.